Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang investasi dan perekonomian Indonesia, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang utang dan perekonomian Indonesia. Di bab ini kita tahu bahwa untuk meningkatkan perekonomian suatu bangsa bisa melalui dua pendekatan ini, investasi dan hutang. Jadi investasi dan hutang ini memang ibarat sekeping mata uang logam yang sulit dipisahkan. Artinya bisa dikaji secara terpisah. Investasi bisa kita kaji sendiri, hutang juga bisa kita kaji sendiri. Tapi kita harus melihat dari satu kesatuan. Jadi saling berpengaruh antara investasi dan hutang. Kemudian alasan inilah yang merujuk pada pendapat yang telah berlaku secara umum bahwa pertumbuhan ekonomi itu lebih cepat tercipta di saat pemerintah menggabungkan konsep investasi dan utang. Itu menurut pemikiran beberapa literatur dari dalam dan luar negeri dan hasil diskusi berbagai pihak. Kemudian utang sendiri itu ibarat obat ya, tapi jika berlebihan dapat mengakibatkan overdosis. Dengan kata lain, utang yang dimiliki oleh suatu negara ada ukuran batas hitungan secara ekonomi. Ya, ini bisa kita lihat dari GDP itu, jika sudah melebihi 40-50% itu bahaya, karena artinya pendapatan suatu negara 40% sudah digunakan untuk membayar hutang. Terbukti negara Yunani dan beberapa negara lainnya yang terjebak, yang terbaru kemarin Sri Lanka dan Maldives atau Maladewa itu yang terjerat hutang Cina, itu hutang yang tinggi akhirnya mengakibatkan perekonomian mereka bermasalah, kesulitan membayar hutang, kemudian juga perekonomian menjadi tidak bisa berputar dengan baik. Kemudian apa itu investasi? Jika kita merujuk pada Reilly dan Brown dalam bukunya Investment Analysis and Portfolio Management edisi kelima, investment is the current commitment of dollar for a period of time to derive future payment that will compensate the investor for the first the time the fund are commit to the expected rate of inflation and the uncertain of future payment. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa memang investasi ini adalah komitmen dalam bentuk dolar untuk jangka waktu tertentu
dalam jangka waktu tertentu, kemudian yang dapat mengkompensasikan investor dengan pertama waktu yang diinvestasikan secara komit, kemudian juga ekspektasi inflasi yang juga terjaga, kemudian eh, future payment pembayaran ke depan, istilahnya BEP itu ya, itu juga bisa dipastikan. Kemudian menurut Abdul Halim dalam bukunya Analisis Investasi, yang menyampaikan bahwa investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kemudian ada lagi juga ekonom asal Amerika menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstford mengatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta guna menghasilkan output di masa mendatang, ini yang disebut investasi. Jadi memang intinya investasi ini diharapkan memberikan keuntungan di masa mendatang untuk dapat diinvestasikan kembali ke negara lain atau ke perusahaan-perusahaan lain. Sementara tujuan investasi yang pertama ini terciptanya keuntungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dengan masuknya investasi asing ke Indonesia memberikan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga tujuan kedua terciptanya kemakmuran ekonomi bagi masyarakat serta turut andil bagi pembangunan bangsa. Maka dari itu di zaman Pak Jokowi ini dia memprioritaskan untuk pembangunan di luar Jawa karena selama ini 60-70% investasi sudah terlalu Jawa sentris. Sementara di pulau lain masih infrastrukturnya masih belum memadai. Kemudian ketika infrastruktur tidak memadai dan ekonomi masyarakat ini kurang makmur dan tidak adil, maka akhirnya muncullah gerakan-gerakan yang tidak percaya kepada pemerintah. Gerakan-gerakan Merdeka seperti kemarin gerakan Aceh Merdeka, kemudian sekarang ada Papua Merdeka lah, itu dengan harapan dia bisa mandiri, membangun bangsa sendiri. Maka dari itu Jokowi memilih untuk membuat proyek-proyek terutama ibu kota negara ini di luar Jawa, sehingga ada pemerataan, kemudian juga ada dana desa 1 miliar per tahun, sehingga di setiap desa ini juga ada pembangunan secara merata, tidak hanya di Jawa saja. Kita tahu kemarin banyak bandara-bandara di luar Jawa yang sudah menjadi bandara internasional. Yang terbaru ini Bandara Trunojoyo di Sumeneb ya, sudah menjadi bandara internasional, sehingga harapannya ke depan sektor pariwisata di Pulau Madura ini lebih meningkat, dapat mendatangkan
banyak wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Dengan pariwisata meningkat, otomatis ekonomi masyarakat kemakmurannya lebih meningkat lagi. Kemudian bentuk investasi, yang pertama ada real investment. Real investment ini investasi nyata secara umum yang melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik. Ini yang selalu didorong oleh pemerintah di kota-kota atau kabupaten yang masih tanahnya masih murah, kemudian dekat dengan tol, makanya jalur-jalur lokasi-lokasi pabrik industri sekarang yang dekat dengan Trans Jawa itu sekarang lebih merata, dan itu yang bisa ditawarkan ke investor untuk membangun perusahaannya, karena di ring 1 di Surabaya, di Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo itu sudah UMK-nya mahal, UMK-nya tinggi, harga tanahnya juga tinggi, biaya pembangunannya juga tinggi. Untuk produksi biasanya lari ke perbatasan Jawa Tengah atau di Jawa Tengahnya, yang itu masih cukup memungkinkan, tapi juga bisa diakses melalui tol sehingga akses distribusinya berjalan lancar setelah diproduksi barangnya. Kemudian financial investment, ini investasi keuangan yang melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa atau obligasi. Yang sudah kita tahu, saham setiap perusahaan bisa melakukan IPO dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian sahamnya juga bisa ditawarkan di pasar modal, obligasi juga. Bank Indonesia bisa mengeluarkan obligasi untuk kebijakan moneter. Kemudian pemerintah juga bisa mengeluarkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Pemerintah daerah pun bisa mengeluarkan obligasi untuk asalkan disetujui oleh pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek daerah, dan pemerintah daerah sudah memiliki akses untuk investor-investor dalam negeri maupun luar negeri. Dalam dua bentuk investasi ini menegaskan bahwa perekonomian primitif hampir semua investasi lebih ke investasi nyata. Tadi itu real investment. Sementara di perekonomian modern ini lebih banyak investasi keuangan, di mana lembaga-lembaga untuk investasi yang berkembang pesat memberi fasilitas untuk berinvestasi nyata. Jadi kedua bentuk investasi ini bersifat komplementer, bukan kompetitif. Komplementer itu artinya saling melengkapi ya. Jika hanya real investment juga kurang, jika hanya financial investment juga kurang. Jadi ya 50-50. Kemudian sehingga kita bisa melihat salah satu ukuran ekonomi suatu negara tersebut itu maju di mana keberadaan dan kualitas dari bursa efeknya diakui oleh para pebisnis. Nih, jadi makanya sekarang di kota-kota selain Jakarta, Surabaya sudah mulai banyak bursa efek Indonesia, cabang-cabang cabang-cabang lainnya.
apakah di Makassar, Medan, dan lain-lain. Harapannya agar bisa mendorong investor domestik untuk bisa berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Kemudian investasi di negara berkembang dan permasalahannya. Investasi di negara berkembang ini dianggap memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan negara maju. Kenapa? Karena ini masih beberapa adanya rapuhnya konstruksi hukum politik. Kemudian ini yang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, jadi masih seperti terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini yang harapannya semua terintegrasi untuk mempermudah perizinan, tidak tumpang tindih. Kemudian tapi akhirnya dipoles menjadi undang-undang yang kurang disetujui di masyarakat. Ada pasal-pasal kontroversi yang membuat masyarakat menjadi tidak menerima. Hal-hal yang seperti ini akhirnya membuat investor itu menjadi ragu-ragu untuk masuk. Seperti kemarin juga ada investor ibu kota negara, sudah dapat investor dari SoftBank di Jepang, kemudian investor dari Timur Tengah. Ternyata di tengah jalan mereka memilih mengundurkan diri. Lah, bisa jadi karena rapuhnya konstruksi hukum politik atau rapuhnya ekonomi negara ini akibat pandemi atau rapuhnya sosial budaya yang di sana masih belum bisa menerima ibu kota baru, orang orang-orang baru yang di sana. Lah ini banyak yang perlu dipertimbangkan. Peraturan presiden terkait ibu kota negara pun juga kemarin barusan diketok palu. Jadi memang harus betul-betul semuanya di dibenerin sehingga investor untuk masuk itu betul-betul mantap, tidak ragu-ragu. Kemudian BKPM, barangkali ada yang pernah dengar. Jadi mulai berdiri sejak 1973, ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 20 tahun 1973, saat itu zamannya Pak Soeharto. Eh, ada satu lembaga yang fokus terkait penanaman modal atau investasi. BKPM sendiri ketika didirikan masih lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya memang bukan sebagai kementerian, tapi masih sebagai lembaga pemerintahan. Tugas BKPM sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, menetapkan kebijakan penanaman modal, kemudian pemrosesan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan. Artinya, hal-hal yang dibutuhkan oleh investor di sini terkait dengan penanaman modal, maka difasilitasi oleh BKPM. Kemudian dijadikan kebijakan dan dapat terlaksana dengan baik saat mulai penanaman modal sampai pelaksanaannya.
Jika itu tidak dilakukan oleh BKPM, maka bisa jadi investor asing ini lari, tidak jadi menanamkan modalnya. Kita tahu kerjasama investasi ini kan dimulai dari antara presiden, kemudian menandatangani MOU, kerjasama di bidang ekonomi, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BKPM, kemudian ditindaklanjuti selanjutnya oleh para pengusahanya, misalkan jika seperti pengusaha dari Cina yang mau investasi di Indonesia, investasi mobil Wuling di FSK itu kan mobil-mobil baru dari Cina. Nah, ini langsung koordinasi antara BKPM dengan investor asingnya ini. Tugas yang lain adalah menyusun daftar skala prioritas penanaman modal. Ini kita tahu bahwa ada, kalau dulu zamannya Soeharto itu ada Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahunan. Kalau sekarang itu RPJM kalau nggak salah, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di situ muncullah proyek-proyek strategis nasional, apakah itu bandara atau eh, pelabuhan atau tol atau yang lainnya. Kemudian dibuatlah daftar skala prioritas. Misalkan prioritas saat ini ibu kota negara, maka ini tugasnya BKPM mencarikan investor keliling ke berbagai negara menemui investor asing untuk sedia menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian selanjutnya tugasnya menyelenggarakan pengawasan dan atas pelaksanaan penanaman modal. Jadi setelah diundang tidak langsung dilepas, tapi juga diawasi, dibantu sampai menyelenggarakan pembinaan penanaman modal. Kenapa? Karena kita tahu mereka ini tamu, tamu harus kita sambut dengan baik sampai perusahaannya ini berjalan, beroperasi. Eh, Selain itu juga kita tahu bahwa pungli itu masih ada. Khawatirnya ketika ini tidak diawasi, tidak di tidak didampingi, tidak dilakukan pembinaan, maka bisa jadi di tengah jalan dia membatalkan karena banyaknya pungli atau korupsi para pejabat di daerah atau para para oknum. Kemudian tanggal 28 April 2021 BKPM ini berubah menjadi Kementerian Investasi untuk memperluas kewenangan. Ini sekarang ada di bawahnya Kemenko Marves, Bapak Luhut Panjaitan. Sementara Menteri Investasinya itu Bapak Bahlil Lahadalia. Selanjutnya teori Keynes terkait dengan investasi. Menurut Keynes ini dia mengatakan bahwa untuk mempengaruhi jalannya perekonomian,
pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran dalam perekonomian yang sedang lesu sehingga lapangan kerja meningkat dan akhirnya pendapatan real masyarakat meningkat. Ini yang pernah dilakukan saat COVID kemarin ya. Ketika perekonomian sedang lesu, masyarakat tidak boleh keluar, kemudian pemerintah melakukan memperbesar anggaran pengeluaran dalam bentuk insentif atau bantuan atau macam-macam bantuan sembako sehingga harapannya perekonomian meningkat lagi, lapangan kerja juga kembali meningkat yang kemarin sempat di off-kan dulu, dipanggil kembali. Kemudian pendapatan real masyarakat juga meningkat. Yang awalnya gajinya 3 juta meningkat menjadi 3.100.000. Alhamdulillah ada kenaikan 100. Kemudian menurut Heru Domar bahwa investasi ini tidak hanya mempengaruhi permintaan melalui multiplier effect, akan tetapi juga mempengaruhi penawaran melalui pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas produksi. Nah, di sini dapat dimengerti bahwa investasi itu mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, investasi mampu menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Jadi ketika ada investasi tentu penawaran menjadi meningkat, kapasitas produksi meningkat, sehingga permintaan otomatis juga meningkat. Kemudian energi alternatif sebagai investasi alternatif, kita tahu bahwa cadangan energi yang ada di perut bumi ini semakin lama semakin habis. Apakah tinggal 10 tahun atau 20 tahun lagi, sehingga pentingnya kita membuat energi alternatif. Dan menurut Gerard Johnson dan W.J. Fabric, investasi alternatif ini adalah pilihan keputusan yang menggambarkan serangkaian tindakan. Jadi memang investasi alternatif ini tidak mudah masing-masing investor mengambil investasi ini karena model bisnis baru, sehingga harus adanya serangkaian tindakan R&D, research and development, sampai muncullah pilihan keputusan bahwa investor terjun dalam investasi energi alternatif. Kemudian juga ada beberapa energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 200 juta rakyat Indonesia. Bayangkan 200 juta rakyat Indonesia, ini banyak sekali ya. Ini ada beberapa energi alternatif mulai dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi untuk lokasi-lokasi yang airnya deras, misalkan seperti di Malang, itu kan ada PLTA, sehingga airnya itu bisa menghasilkan pembangkit listrik. Kemudian dari listrik itu bisa digunakan untuk wilayah di Malang atau di sekitarnya. Sementara untuk lokasi-lokasi di
di pinggir laut, di dekat laut, bisa menggunakan energi alternatif gelombang samudra. Sama dengan gelombang yang keras, maka bisa berubah menjadi listrik, kemudian bisa dialirkan ke listriknya masyarakat. Selanjutnya juga energi surya. Ini sekarang juga mulai banyak masyarakat yang menggunakan energi surya. Banyak perusahaan swasta yang juga mengembangkan energi surya ini. Karena jika dihitung itu memang tarif tiap bulannya lebih murah daripada PLN. Hanya saja biaya pasangnya di awal masih mahal karena ya kalau PLN kan sudah dibagi rata dengan tetangga sekitar, biaya pemasangannya jatuhnya masih murah. Sementara untuk energi surya ini kan ditanggung oleh satu rumah itu sendiri biaya pemasangannya. Kemudian energi angin juga bisa berubah menjadi listrik, kemudian limbah pertanian dan ternak, biogas, ini juga bisa dimanfaatkan. Selanjutnya juga tenaga nuklir, ini yang sedang hangat-hangatnya, bisa menjadi energi alternatif di Indonesia. Kemudian tenaga nuklir sendiri memang Indonesia dulu sempat berencana untuk mengembangkan, tapi karena adanya tekanan internasional yang khawatir nantinya nuklir ini digunakan digunakan untuk keamanan, untuk militer, sehingga sampai saat ini tenaga nuklir ini masih belum memberikan impact, belum banyak belum banyak berkontribusi ke masyarakat. Kemudian energi alternatif yang saat ini memang masih dianggap barang substitusi, tapi ke depan 10 atau 20 tahun lagi akan menjadi barang primer seiring menipisnya cadangan minyak mentah di perut bumi dan tingginya harga minyak mentah. Apalagi jika sudah terjadi COVID kemarin, kemudian juga terjadi invasi perang di negara lain, sudah harganya tentu meskipun kita nggak ikut perang, kita kita ikut terdampak harga minyak mentah ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat materi pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.